Sebuah film yang mengisahkan tentang dunia di masa depan, yang mana semua negara di dunia ini menjadi tak berpenghuni lagi, alias manusianya semua mati secara misterius. Kecuali yang tersisa hanya negara Rusia dan beberapa negara kecil lainnya. Cerita berawal dari pos militer yang akan diserang oleh sekelompok sesuatu yang misterius, berdasarkan deteksi radar pemantau bahwa pergerakan itu bergerak semakin mendekat dan mempunyai tubuh yang lebih besar dari manusia. Komandan pos yang berpangkat mayor bernama Dolmatov dan anak buahnya siap siaga dengan senjata lengkap. Pos radar pemantau terus-menerus memberikan informasi pergerakan makhluk tersebut kepada mayor. Akhirnya mereka pun melepaskan tembakan ke arah pergerakan makhluk misterius tersebut. Keesokan harinya mereka baru mengetahui bahwa yang menyerang mereka adalah sekelompok beruang hitam yang beringas tanpa terkendali. Letnan Kolonel bernama Osmolovskaya datang ke pos militer terdepan yang telah diserang oleh beruang hitam, serta melakukan briefing dan menjelaskan keadaan sebenarnya yang sedang terjadi di dunia ini. Pihak militer membagi wilayah menjadi dua bagian, yaitu Inner Circle dan Outer Circle, serta mengkarantina beberapa kota di wilayah Rusia. Berangkatlah sebuah tim yang dipimpin oleh Mayor Dolmatov menuju sebuah kota yang telah dikarantina untuk berpatroli. Sesampainya mereka di sana, mereka menemukan orang-orang yang sudah tidak bernyawa lagi. Seorang wanita yang bernama Aulia, berprofesi sebagai wartawan, ikut juga ke dalam rombongan Mayor Dolmatov yang sedang berpatroli. Salah seorang anggota tim tiba-tiba diserang oleh orang misterius. Mayor Dolmatov dan temannya pun mengejar ke posisi tersebut dan terlihat mereka sedang menembaki salah satu bayangan misterius yang telah melompat dari gedung yang begitu tinggi, tapi tidak ada satu peluru dari mereka pun yang mengenai sosok bayangan misterius tersebut. Letnan Kolonel Osmolovskaya mendatangi sebuah rumah sakit di Moskow dan ingin bertemu dengan salah seorang pasien yang bernama Sasha, yang mempunyai kemampuan khusus yang bisa melihat orang misterius yang berada di lain tempat. Tiba-tiba Sasha dikejutkan dengan hadirnya seseorang yang bernama Zenya. Zenya menjelaskan kedatangannya karena disuruh oleh orang yang bernama It dan menyatakan bahwa ada 160 juta makhluk misterius yang akan siap menghancurkan ras manusia di bumi ini. Sasha harus membantu It agar hal itu tidak terjadi di bumi ini dan mampu melacak kehadiran makhluk misterius itu. Di Moskow juga sedang terjadi kepanikan yang luar biasa dan demonstrasi yang besar-besaran dilakukan oleh masyarakat karena keadaan yang genting ini. Di pos militer bagian luar, Mayor Dolmatov dan timnya melakukan patroli ke sebuah kota yang juga telah dikarantina. Sesampainya di sana, ternyata kota itu sudah sepi dan hancur sehancur-hancurnya bagaikan perang. Lanjut ke tim yang lain yang juga berpatroli ke sebuah kota mati. Setiap sudut mereka periksa dan tidak menemukan satu orang warga sipil pun di kota ini. Tiba-tiba Yura melihat pintu sebuah toko yang terbuka dengan sendiri. Cerita kembali ke rumah sakit di Moskow, yang mana Sasha didatangi oleh pria misterius berkepala pelontos yang bernama It, dan mengatakan Sasha bisa menemukan orang yang dicarinya selama ini. It membuka topengnya dan ternyata ia adalah seorang sosok alien. Datanglah Letkol Osmolovskaya menghampiri Sasha dan It. It menceritakan panjang lebar tentang keberadaannya di planet bumi ini karena mencari seseorang yang sama persis dengan dia
yang bernama Ra, yang telah mengendalikan semua akal manusia. Id sebenarnya sudah berada di bumi ini selama 200.000 tahun yang lalu, untuk mempersiapkan bumi sebagai tempat tinggal ras alien. Kembali ke tim pengintai di kota kecil, Yura dan temannya memeriksa sebuah toko kosong. Ternyata memang ada yang telah masuk ke toko itu, yang mengambil makanan, tetapi mereka tidak menemukan siapa orangnya yang masuk. Lalu mereka pun membuat jebakan agar mereka dapat mengetahui siapa yang datang masuk ke toko itu. Di saat malam hari, tiba-tiba ada sesuatu yang mengenai jebakan yang telah mereka buat. Yura dan temannya kaget, ternyata seorang bocah berumur belasan tahun yang terkena jebakan yang mereka buat. Mereka heran dengan keberadaan bocah itu karena menurut informasi yang mereka dapat bahwa semua orang-orang warga sipil telah mati semua atau hilang secara misterius. Si bocah pura-pura lugu lalu bertanya kepada letnan. Dengan tiba-tiba, si bocah itu menusukkan sebuah belati ke leher letnan dan dengan spontan anggota tim menembak bocah tersebut. Tiba-tiba mereka diserang oleh warga sipil yang telah dikendalikan oleh makhluk alien yang bernama Ra. Yura dan teman-temannya tidak mampu menahan serangan warga sipil yang begitu ramai, yang mengakibatkan satu persatu teman-teman Yura tewas dalam serangan yang dilakukan oleh warga sipil itu. Merasa keadaannya yang terpojok dan kalah imbang, Yura memerintahkan Olia untuk menembakkan lampu suar agar bantuan datang ke tempat mereka. Akan tetapi temannya telah melihat ada beberapa lampu suar yang juga telah diluncurkan oleh tim lain, yang menandakan bahwa begitu banyaknya serangan ke pos-pos yang lainnya juga. In the direction of Kirov. No, we need help. I saw more of those down there. How many? About 7 or 8 purple. Letkol Osmolupskaya bersama Id dan Sasha datang ke tempat pos militer terdepan untuk melacak keberadaan Ra yang telah mengendalikan warga sivil. Dengan bantuan Id, Sasha mulai melacak keberadaan Ra, dan ia pun menemukan keberadaan Ra. Sasha menggambarkan lokasi keberadaan Ra, yaitu di sebuah gedung pencakar langit di sebuah kota yang bernama Kirov. Saat dalam perjalanan menuju kota Kirov, Letkol Osmolupskaya menanyakan di mana keberadaan Sasha. Mereka pun turun dari kendaraan dan melihat ada beberapa rudal yang telah menyerang pos militer terdepan. Balik lagi ke kota kecil di mana Yura dan Olia menggunakan mobil untuk mencari pertolongan. Di situ mereka bertemu dengan Oleg yang menjadi pimpinan sebuah tim kecil juga. Saat itu juga datang Mayor Dolmatov dan lainnya yang membawa Yura, Oleg, dan teman-temannya untuk berangkat ke kota Kirov untuk menghentikan perbuatan Ra yang telah mengendalikan warga sipil. Saat tiba di kota Kirov, mereka telah dihadang oleh ratusan ribu warga sipil yang bersenjata yang siap untuk menghancurkan mereka. Tiba-tiba dari atas bangunan, mereka dikejutkan oleh sebuah ledakan dan mereka pun akhirnya meluncur tanpa ragu dan tanpa pandang bulu untuk menghantam setiap siapa saja yang menghadang mereka. Mereka terus bertahan dari serangan warga sipil yang bagaikan semut-semut hitam yang tanpa henti-hentinya menyerang mereka. Bagaikan robot, para warga sipil itu bergerak beringas tanpa kendali akal mereka sendiri,
Tetapi Ra yang menggerakkan dan mengendalikan mereka, para warga sipil dari atas gedung pencakar langit yang tinggi itu. Ra berkeinginan untuk menghancurkan manusia dari planet bumi ini dengan cara mengendalikan akal pikiran mereka dan membuat mereka saling menyerang serta saling membunuh antara satu sama lain sehingga penduduk di bumi ini bersih dari ras manusia. Akhirnya Id bertempur melawan Ra dan berusaha keras untuk menghentikan kegiatan Ra yang telah mengendalikan manusia. Saat Id mencabut chip yang ada di tubuh Ra, saat itu pula Yura memasukkan sesuatu berupa bom asap ke dalam tubuh Ra. Id mulai melepaskan warga sipil yang selama ini telah dikendalikan dan dipengaruhi oleh Ra. Ternyata Id sama seperti Ra, ia juga mulai mempengaruhi Yura dan teman-temannya agar saling bunuh dan saling menghabisi satu sama lain, agar ia bisa menguasai planet bumi ini dan menyambut kedatangan 160 juta makhluk alien luar angkasa ke bumi ini. Akhirnya Id pun mati karena didorong oleh Z-nya dari gedung pencakar langit yang begitu tinggi. Tiba-tiba muncullah pesawat luar angkasa yang begitu besar serta menghancurkan bangunan-bangunan pencakar langit yang berada di sekitarnya saat ia mendarat ke bumi. Oleg mengambil sebuah chip yang berbentuk aneh yang merupakan kontrol untuk pesawat luar angkasa tersebut. Saat pintu pesawat luar angkasa terbuka, tidak ada satu orang pun yang keluar dari pesawat tersebut. Oleg dan kedua temannya menghampiri dan masuk ke dalam ruangan pesawat luar angkasa tersebut, serta memperhatikannya. Ternyata di dalam pesawat luar angkasa itu hanya terdapat peti-peti yang terhubung ke suatu pipa yang merupakan sumber cairan. Di dalam peti itulah semua alien ditempatkan. Oleg dan kedua temannya menghancurkan pipa yang menghubung ke peti-peti dan membuat setiap peti yang terhubung ke pipa itu menjadi hilang cairannya dan membuat para alien mati agar tidak menguasai planet bumi ini. Olya menghentikan Oleg untuk menembak saluran pipa yang terakhir karena mereka heran di dalam peti itu ternyata terdapat anak-anak para alien. Mampukah Oleg dan kedua temannya mengadopsi anak alien ini yang begitu ramai? Tapi sayangnya cerita ini pun tamat.